Halo Football Lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Pernyataan Erick Thohir setelah Indonesia dibatalkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia resmi dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu, 29 Maret 2023. Pengumuman resmi diumumkan melalui website FIFA menyusul pertemuan antara Gianni Infantino dan Erick Thohir. Pernyataan itu keluar setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Doha, Qatar. Dia mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu. Kita harus tegar. Saya minta semua pecinta sepak bola tetap berkepala tegak atas keputusan berat FIFA ini. Sebab saya berpendirian. Karena itu, ini saatnya kita harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras untuk melakukan transformasi sepak bola menuju sepak bola bersih dan berprestasi, ungkap dia. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan jika selanjutnya Indonesia harus patuh dan menghormati keputusan FIFA. Indonesia adalah salah satu anggota FIFA, sehingga untuk urusan sepak bola internasional, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, ungkapnya. Erick menambahkan jika Presiden FIFA Gianni Infantino sudah menerima semua informasi yang dititipkan dari tanah air. Meskipun saya tadi sudah menyampaikan segala hal kepada Gianni, apa yang dititipkan Presiden, pecinta sepak bola, anak-anak timnas U20, dan juga supporter setia sepak bola. Tapi karena kita anggotanya dan FIFA menilai situasi saat ini tidak bisa dilanjutkan penyelenggaraannya, maka kita harus tunduk, ungkapnya. Luis Mia pertanyakan keputusan Sinteyong pasang Mark Klok pada 2 uji coba timnas Indonesia. 3 pemain Persib sudah kembali bergabung setelah membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Kehadiran 3 pemain ini menambah kekuatan Maung Bandung menjelang laga melawan Persija Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Namun juru taktik Persib Luis Mia mempertanyakan keputusan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, yang memasang Mark Klok selama 90 menit dalam 2 laga uji coba tersebut. Padahal tenaga Mark Klok sangat dibutuhkan skuad Maung Bandung untuk melawan Persija. Klok merupakan tumpuan Persib di lini tengah.
Saya dan juga pelatih Persija mempertanyakan keputusan dari pelatih timnas. Salah satu pemain saya dimainkan penuh selama 90 menit di laga uji coba bersama timnas Indonesia dan laga terakhir dimainkan 2 hari lalu, ungkap Mia. Sementara itu, Ricky Kambuaya bermain 90 menit penuh pada pertandingan kedua. Sedangkan Rahmat Irianto tampil 45 menit pada uji coba pertama dan di laga kedua berada di bangku cadangan. Pelatih asal Spanyol ini tetap menaruh hormat terhadap Sinteyong, namun untuk situasi ini Luis Mia sulit untuk mengerti. Tentu itu sulit bagi kami dan terutama bagi saya sebagai pelatih. Untuk situasi ini saya tidak mengerti. Karena itu hanya laga uji coba, bukan merupakan pertandingan yang mempertaruhkan klasmen atau 2 pertandingan penting. Karena itu saya tidak mengerti situasinya, ungkapnya. Mia menyebut duel Persib kontra Persija merupakan laga penting dan dinanti-nanti publik sepak bola Indonesia. Penyebabnya kedua tim tengah bersaing di papan atas klasmen. Padahal akan ada laga penting yang akan dimainkan dan ini sudah dinantikan publik sepak bola Indonesia. Tapi saya tekankan tetap menaruh respek pada pelatih timnas, ungkapnya. Ex-striker Persib yang pernah main di Israel. Timnas sepak bola Israel akhir-akhir ini menjadi sorotan. Muncul penolakan timnas Israel U20 agar tak berlaga pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Hingga akhirnya FIFA memutuskan membatalkan Indonesia jadi tuan rumah. Mantan pemain Persib, Ezekiel Endouzi, merupakan salah satu pemain yang pernah bermain di Liga Utama Israel, yakni Israel Premier League. Pemain yang berusia 34 tahun itu pernah membela 2 klub Israel yang tampil di Liga Utama, yakni Ironi Kiryat Shona dan Hapoel Tel Aviv. Setelah semusim bersama Ironi Kiryat Shona, pemain asal Chad ini kemudian pindah ke Hapoel Tel Aviv. Setelah membela Hapoel Tel Aviv, Persib Bandung kemudian mengontrak Ezi. Ia menjalani 3 musim yang luar biasa bersama Persib, sebab Ezi lebih subur di Indonesia ketimbang saat bermain di Israel. Pada musim perdananya dengan Persib di Liga 1 2017, Ezi hanya mengemas 4 gol dari 14 laga. Kemudian musim berikutnya mampu mengemas 17 gol dan 5 assist dari 22 laga. Dan musim terakhirnya di Persib, pemain asal Chad ini mengemas 15 gol dan 6 assist dari 26 laga. Setelah membela Persib, Ezi kemudian pindah ke Bayangkara FC. Statistiknya tak sebagus saat membela Persib. 2 pemain Persib dipanggil timnas. Persib Bandung mengirimkan 2 pemainnya setelah mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional Indonesia untuk SEA Games 2023 di Kamboja. Kedua pemain Persib yang dipanggil adalah Beckham Putra Nugraha dan Satrio Azhar. Bagi Beckham, ini adalah yang pertama dipanggil untuk pemusatan latihan menatap turnamen 2 tahunan tersebut. Sementara Satrio sudah sempat dipanggil dan menjalani pemusatan latihan pada pekan lalu. Namun tidak ada nama Arsan Makarin yang pada pekan lalu sempat menjalani pemusatan latihan bersama timnas SEA Games 2023. Arsan menjalani pemusatan latihan tanggal 9 sampai 17 Maret 2023 lalu. Pemanggilan PSSI untuk Beckham dan Satrio dilayangkan melalui surat bernomor 1080 AGB 187 Romawi 3 2023. Dalam surat tersebut disebutkan mereka dan pemain terpanggil lainnya akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta 1 sampai 26 April 2023. Dengan ini PSSI memanggil 1. Saudara Beckham Putra Nugraha, 2. Saudara Satrio Azhar untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Demikian kutipan isi surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tersebut. Surat tertanggal 24 Maret 2023 itu menerangkan, ajang bergengsi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut akan berlangsung di Kamboja 29 April sampai 15 Mei 2023. Rezaldi Hehanusa Perdana hadapi mantan klubnya Persija Jakarta.
Persib menghadapi Persija Jakarta di laga tunda pekan ke-28 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Jumat 31 Maret. Big match melawan Persija akan sangat berarti bagi pemain Persib, Rezaldi Hehanosa. Pasalnya, Rezaldi Hehanosa pertama kali menghadapi mantan timnya, yaitu Persija Jakarta setelah merapat ke Persib pada Januari 2023 lalu. Rezaldi Hehanosa mengaku akan bersikap profesional membela Persib. Bahkan Rezaldi Hehanosa tak gentar bermain di depan pendukung Persija, yaitu The Jakmania. Dilansir dari laman Liga Indonesia Baru.com, pada Kamis 30 Maret 2023, Rezaldi Hehanosa mengungkapkan hal tersebut. Saya akan bersikap profesional saja, intinya saya bermain dengan profesional dengan keinginan saya. Buat keraguan andai bermain di depan Jakmania, supporter Persija, saya bilang tidak ada sih, ungkap Rezaldi Hehanosa. Selain itu, Rezaldi Hehanosa beranggapan bahwa Persib Bandung dalam performa terbaiknya melawan Persija Jakarta. Persib memiliki bekal 2 kali kemenangan dari 2 pertandingan sebelumnya melawan Dewa United FC dan Bayangkara FC. Rezaldi Hehanosa merasa situasi tersebut menjadi keuntungan bagi Persib. 2 kemenangan beruntun sebelum lawan Persija itu modal baik untuk tim, buat menaikkan motivasi kita dan memperbaiki kepercayaan diri kita juga buat lawan Persija, ungkap Rezaldi Hehanosa. Keuntungan lain dari Luis Mia bagi anak asuhnya di Persib adalah memiliki persiapan yang panjang sebelum menghadapi pasukan Thomas Doll di Persija itu. Itu keuntungan sekali karena buat recovery kita lebih lama juga dan bagus juga buat kita ke depannya, ungkap Rezaldi.